Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali pengajian kita pada malam hari ini akan kita nukilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani yazhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi. Wahai anak-anakku, kata Yakub kepada anak-anaknya, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Ayat ini berkisah tentang peristiwa Nabi Yusuf yang hilang akibat kedengkian dari saudara-saudaranya, sehingga membuat ayahnya Nabi Yakub bersedih dan dilaporkan oleh saudara-saudaranya bahwa Yusuf hilang bersama Bunyamin. Tetapi keyakinan Nabi Yakub bahwa Yusuf itu masih ada di Mesir, sehingga Yakub menyuruh anak-anaknya untuk mencari kembali saudaranya Yusuf dan Bunyamin. Maka Yusuf menasihati anak-anaknya, wala tai'asu mir rauhillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan kamu berputus asa dari kasih sayang Allah. Jangan kamu berputus asa dari pertolongan Allah. Innahu la yai'asu mir rauhillah illal qaumul kafirun. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita orang beriman tidak boleh memiliki sifat putus asa. Memang kita akui dalam kehidupan kita ini masalah problematika datang silih berganti. Itulah yang disebut orang warna-warni kehidupan. Kadang-kadang yang datang itu agak berat, kadang-kadang yang datang itu agak sedang, kadang-kadang yang datang itu agak ringan dan kecil. Tetapi kita tidak bisa mengelak dari masalah kehidupan. Mau tidak mau, suka tidak suka, masalah itu akan datang dan menghampiri kita. Maka Islam mengajari kita apabila kita dihadapi oleh masalah seberat apapun, maka kita tidak boleh berputus asa. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah. Ayat ini mudah-mudahan memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita. Surah Al-Baqarah ayat 155. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Di dalam ayat ini Allah menjelaskan, dan kami ini menunjukkan bukan Allah banyak, tapi menunjukkan kekuasaan Allah. Dan kami pasti akan menguji kamu. Jadi kita enggak bisa ngelak dari ujian Allah, dari masalah, dari problematika kehidupan. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit. Disebutkan Allah jenis-jenis
daripada ujian dan cobaan serta masalah. Sedikit ketakutan, takut tak dapat, takut nanti sakit, takut di masa tua. Ya, sedikit ketakutan. Kemudian disebutkan Allah kelaparan, kekurangan bahan makanan. Kita lihat bagaimana saudara kita kekurangan air, sehingga air disubsidi saat sekarang. Ya. Kemudian kata Allah kekurangan harta, kekurangan belanja. Kebutuhan kita makin meningkat, tapi penghasilan kita makin menurun. Kemudian disebutkan Allah lagi kehilangan orang-orang yang kita cintai. Mungkin kita kehilangan orang tua, kehilangan ayah, kehilangan ibu, kehilangan pasangan, kehilangan anak-anak kita. Karena mereka itu bukan milik kita, tapi mereka itu dititipkan kepada kita. Karena suatu saat yang memiliki akan mengambilnya. Yang berikutnya kata Allah, dan kamu akan kekurangan buah-buahan, pertanian. Pertanian tidak menghasilkan, padahal kita sudah banyak mengumpulkan modal, mengeluarkan modal. Maka kata Allah, wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Maka ketika Allah menjelaskan tentang bahwa kita pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah memberikan solusi kepada kita, hendaklah kita menjadi orang yang sabar. Karena orang yang sabar itulah bisa menguatkan kehidupan kita. Karena orang yang sabar itulah kita tidak cepat putus asa dalam hidup ini. Maka para ulama menjelaskan hukum putus asa itu haram dan dosa besar. Jadi kalau ada orang yang beriman ini putus asa, ya, dia berdosa besar dan hukumnya haram. Orang putus asa ini Pak, efeknya luar biasa. Bahayanya luar biasa. Kadang-kadang orang putus asa dikarenakan sakit yang tidak sembuh-sembuh. Berobat ke sana kemari, tapi belum jodohnya. Malahan penyakit itu makin bertambah. Sehingga enggak jarang kita lihat ada orang yang mengakhiri hidupnya karena tak tahan dengan penyakitnya. Putus asa dia. Ada orang yang putus asa karena selalu gagal dalam usahanya. Apapun diusahakannya enggak pernah berhasil. Bikin ini gagal, bikin ini gagal, bikin ini gagal. Putus asa, hutang menumpuk. Kadang-kadang mengakhiri hidupnya dengan hal-hal yang enggak wajar. Orang putus asa juga bisa terjadi karena tak terwujud keinginannya. Orang putus asa Pak juga bisa terjadi karena ditolak lamaran kerjanya. Udah berusaha dia mempersiapkan dirinya tapi gagal. Karena berharap betul dia. Maka pernah kita lihat ada orang masuk di satu instansi tapi gagal, akhirnya depresi dia. Stres. Jalan sana, jalan sini, jalan sana, jalan sini. Enggak mau di rumah karena gagal. Ya. Orang kadang-kadang terlalu berharap kepada sesuatu, Pak, gagal, bisa seperti itu. Jadi orang kalau ditanya kenapa dia seperti itu, gagal masuk ini gitu dia. Gagal masuk ini, gagal ngelamar kerja ini.
Tetapi ada orang juga putus asa karena ditolak cintanya oleh orang yang dia cintai. Dia tidak ingin kepada yang lain. Begitu juga orang kadang-kadang putus asa karena gagal dalam berkarir, gagal dalam membina rumah tangga, dan banyak yang lain-lainnya. Maka kuncinya dalam hidup ini supaya kita ini kuat, salah satunya memiliki sifat sabar. Orang sabar, orang kuat. Orang sabar itu orang yang mampu menghadapi segala apa saja yang datang kepada diri kita. Lihatlah apa yang disebutkan, ini hadis Nabi ini. Hadis Nabi ini petunjuk. Apa kata Rasulullah? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adza wala khammin hatta sauqati yusaquhallahu biha min khatayahu. Kata Rasul, tidaklah seorang muslim itu apabila dia ditimpa suatu keletihan, capek bekerja, capek berusaha, ditimpa penyakit yang terus-menerus penyakit itu, ditimpa kekhawatiran, ditimpa kesedihan, ditimpa gangguan dan kesusahan, bahkan apabila dia dilukai kakinya, tertusuk duri sekalipun, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan dosa-dosanya. Itulah kuncinya. Jadi kalau kita ditimpa masalah, kita sabar, problematika, kesedihan, keletihan, kekhawatiran, gangguan, maka Allah ganti dengan Allah ampunkan dosa dan kesalahan-kesalahan kita. Yang kedua, orang yang sabar dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan dan dia tidak berputus asa, maka Allah akan memberikan pahala yang tak ternilai jumlahnya dan tak terbatas. Maka sabar itu sebetulnya nggak ada batasnya, Pak. Karena nilai pahalanya juga tidak ada batas. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata Allah, sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Jadi pahala sabar itu, Pak, tanpa batas. Maka ada istilah dalam bahasa Arab, al-jaza min jinsil amal. Al-jaza min jinsil amal. Artinya balasan pahala itu sesuai dengan apa yang dapat dari kita. Semakin berat masalah yang kita hadapi, semakin banyak pahalanya. Semakin besar tantangan, itu semakin besar pahalanya, Pak. Kenapa sholat subuh pahalanya besar padahal 2 rakaat? Karena tantangannya berat. Semakin berat tantangan, semakin besar masalah yang kita hadapi, kita sabar dan tidak putus asa, maka Allah memberikan pahala yang sesuai dengan apa yang datang kepada kita. Maka dalam kesempatan ini kita akan memberikan ada 10 cara ampuh. Ada 10 cara ampuh untuk mengatasi apabila putus asa itu menghampiri kita. Karena putus asa itu, Pak, bisa saja menghampiri siapapun.
Apalagi kalau nilai-nilai agama itu jauh darinya. Apalagi kalau jarang-jarang dengar ceramah agama, itu rentan untuk putus asa. Karena nggak ada sandaran, nggak ada cendung. Ada 10 cara ampuh untuk mengatasi apabila seseorang itu dihampiri oleh perasaan putus asa. 1. Jangan lari dari masalah. Yakini Allah itu Maha Pengasih Pengampun. Sebesar apapun masalah yang kita hadapi, Allah sudah ukur itu, Pak. Kita mampu itu menghadapi itu. Enggak pernah Allah memberikan sesuatu itu over. Kalau kita mampu mengangkat sesuatu itu 10 kilo, itu Allah memberikan mungkin 5, 4 atau 3. Dan enggak mungkin Allah melampaui kemampuan kita. Bahkan kita yakin dan percaya Allah itu Maha Pengampun. Sebagai contoh, bagaimanapun banyaknya dosa seseorang, ya, mereka itu tidak boleh berputus asa karena Allah itu Maha Pengampun. Berapa banyak orang mengatakan dosaku banyak kali, mungkin Allah nggak ngampunkan dosaku. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Perhatikan firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Maksudnya hamba Allah yang berbuat dosa. Maka Allah memanggil mereka. Kata Allah dalam ayat ini, la taqnatu mir rahmatillah. Apa kata Allah? Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi kita enggak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Kalau kita melihat ada orang yang banyak dosa kesalahan, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Maka Allah menyebutkan innallaha, sesungguhnya Allah yaghfiruz dzunuba jami'a, mengampuni dosa semuanya, jami'a. Itu luar biasa ayat ini, Pak. Ini bentuk kasih sayang Allah. Maka orang bagaimanapun besarnya dosanya enggak boleh berputus asa dari kasih sayang Allah, dari pengampunan Allah. Kalau dia itu bertobat kepada Allah, menghentikan perbuatan salahnya itu tadi. Di ujung ayat ini, innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu mengampuni, ya, sesungguhnya dialah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, untuk mengatasi apabila seseorang itu dihampiri oleh perasaan putus asa, ceritakan masalah yang dihadapi kepada orang-orang yang terpercaya. Bisa kita ceritakan kepada orang-orang yang terdekat, yang terpercaya, berdiskusi dengan keluarga, dengan sahabat, karena itu dapat meringankan beban kita. Enggak boleh kita sendiri aja menyelesaikan masalah itu. Mungkin ada saran, petunjuk dari teman, dari kawan, dari sahabat, dari saudara yang bisa memberikan solusi terhadap masalah kita. Kadang-kadang kita bisa buntu pikiran, Pak. Kalau sudah buntu pikiran, mengambil jalan pintas yang lain. Salah pula itu keputusan yang diambil. Karena enggak dimusyawarahkan, enggak didiskusikan. Akhirnya keputusan salah diambil, ujungnya menyesal. Berdiskusi kita, ceritakan. Mungkin ada solusi yang dikasih, ambil kalau yang bagus. Kalau yang enggak cocok, enggak usah diambil. Tapi kita butuh, Pak. Maka butuh teman, butuh sahabat. Yang ketiga, supaya kita ini jangan putus asa, hindari berpikiran yang rumit-rumit tentang masalah yang dihadapi. Jangan membayangkan sesuatu yang nggak mungkin terjadi.
Orang kadang-kadang membayangkan sesuatu yang nggak mungkin terjadi, tetapi dibayang-bayangkan. Jadi rumit masalah itu. Ya, jadi rumit problematika yang kita hadapi. Kita yakin dan percaya, insya Allah, Allah akan tolong kita dan kita mampu mengatasi itu. Jangan mengambil jalan pintas dalam hidup. Yang keempat adalah gunakan kekuatan doa. Jangan kita suka menyepelekan doa. Doa itu punya kekuatan, Pak. Ya, minta sama Allah. Karena memang kita nggak bisa ngelak. Kita dalam hidup ini macam mana pun kita nggak bisa ngelak dari masalah. Buka firman Allah dalam Al-Quran. Ya, dalam surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira, menyangka bahwa mereka akan dibiarkan hanya mengatakan kami telah beriman sedangkan kamu tidak diuji? Enggak. Kita pasti diuji, Pak. Maka ketika ujian itu datang, nggak ada tempat lain kecuali kita berserah diri kepada Allah dengan doa, meminta kepadanya. Untuk apa kita diuji? Disebutkan Allah dalam ayat ini. Walaqad fatannal ladina min qablihim. Dan kata Allah, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum kalian. Jadi orang-orang sebelum kalian kita ini sudah diuji oleh Allah. Untuk apa? Maka Allah menyebutkan dalam ayat ini, fala ya'lamannallahu alladhina sadaqu wa la ya'lamannal kadhibin. Kenapa kita diuji? Karena Allah ingin melihat siapa di antara kita yang betul-betul, yang jujur, yang lurus, dan siapa di antara kita yang berbohong dan berdusta. Maka diuji ini asli apa enggak ini? Ini asli apa palsu ini? Jangan diuji sedikit dengan ekonomi yang goyang, enggak lagi mau sholat, enggak mau lagi ibadah kepada Allah, enggak mau dekat kepada Allah. Diuji sama Allah, ini betul-betul apa enggak imannya ini? Ini ece-ece apa enggak imannya? Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakan kekuatan doa. Ada satu doa, Pak, yang mudah-mudahan doa ini bisa diamalkan. Dan mungkin pernah kita dengar doa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Doa ini bagus, Pak. Ya, artinya ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau buat mudah. Semua akan mudah kalau Engkau buat mudah, dan Engkau menjadikan kesulitan, kesedihan, jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Bagaimanapun sulitnya sesuatu, kalau Engkau jadikan mudah, jadi mudah ya Allah. Itu kita minta sama Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Mohon sama Allah. Gunakan kemampuan doa kita kepada Allah. Yang kelima, supaya kita ini jangan putus asa, percaya diri. Percaya diri itu penting, Pak. Saya mampu mengatasi itu. Saya bisa mengatasi itu. Ya, bahkan kadang-kadang seberat itu aja pun pernah saya alami kok. Nah, itu. Motivasi diri kita. Karena kalau kita tidak motivasi diri kita, bisa kita rentan untuk putus asa dan melakukan hal-hal yang tidak baik. Yang keenam, yakini setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Yakin dalam hati kita. Allah janji itu, Pak. Surah Al-Insyirah. Makanya kita kalau ingin hati kita lapang, baca surah Alam Nasrah atau surah Al-Insyirah. Perhatikan firman Allah dalam Al-Quran, surah Al-Insyirah ayat 5 sampai 6. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa inna ma'al usri yusra,
Inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Artinya ayat ini ya, satu kesulitan, dua kemudahan. Kalau kita ditanya, mana yang lebih banyak dalam hidup kita? Kemudahan atau kesulitan? Pasti jawaban kita kemudahan, Pak. Kalau sudah dua kemudahan, mengapit satu kesulitan, pasti menang kemudahan. Kalau kita ditanya, mana yang banyak kita? Sehat atau sakit? Pasti jawaban kita sehat, Pak. Maka Allah mengatakan, di antara satu kesulitan ada kemudahan. Dan kita yakin itu. Supaya kita ini tetap tegar dalam menghadapi kehidupan ini. Yang ketujuh, bersikap realistis. Ketika kita punya cita-cita yang tinggi, harus siap. Saya pengen ini, tapi kita harus berpikir, suatu saat kalau gagal, saya jangan putus asa, gitu dia. Orang kadang-kadang punya ekspektasi yang tinggi, Pak, tapi nggak siap untuk gagal. Orang punya cita-cita, semua kita punya cita-cita, punya harapan, tapi kita harus siap. Bisa saja yang datang itu tidak seperti yang kita harapkan. Udah keluar modal, Pak, banyak. Iya memang, tapi tidak selamanya, Pak, seperti yang kita harapkan itu datang seperti yang kita inginkan. Dan kita harus siap. Siap gagal, siap berhasil. Supaya jangan depresi, jangan stres. Ya. Jangan depresi, jangan stres, apalagi masuk rumah sakit jiwa. Na'udzubillah. Yang kedelapan, kita coba mengubah cara pandang kita dan cara berpikir kita. Cara pandang kita, cara berpikir kita. Maka hidup ini dia berwarna-warni. Hidup ini tidak stagnan. Hidup ini variasi. Hidup ini kadang-kadang mendaki, kadang-kadang menurun. Jadi kita cara pandang kita seperti itu, supaya kita jangan kerdil dalam berpikir, sering putus asa dan lemah dalam menghadapi kehidupan. Yang kesembilan, jangan lupa banyak bersyukur kepada Allah. Banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang ke-10 terakhir, kembangkan potensi kita. Kita ini punya potensi, Pak. Semua kita punya potensi dan punya kemampuan. Kalau ini gagal, coba yang lain. Kalau ini gagal, coba yang lain. Jangan cepat kita berputus asa dalam sesuatu hal. Kadang-kadang ini kita profesi ini nggak cocok sama kita ini. Ini cocoknya seperti ini dia. Tapi kita tidak boleh berputus asa dalam kehidupan ini. Islam juga, orang beriman dilarang untuk berputus asa dalam kehidupan. Ya, berusaha terus, berikhtiar terus, tapi jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya pasti Allah akan menolong kita. Pasti Allah akan memberikan yang terbaik di dalam perjalanan hidup kita. Mudah-mudahan pengajian kita kali ini memberikan dan memotivasi kita menjadi orang-orang yang selalu bersemangat terus, berjuang terus dalam kehidupan ini. Dan hidup ini nggak boleh berhenti, Pak. Ya, hidup ini tidak boleh berhenti. Hidup ini harus diperjuangkan, terutama memperjuangkan agama kita Islam. Ya, memperjuangkan nilai-nilai ajaran agama kita Islam. Mudah-mudahan Allah akan senantiasa menolong kita. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.